Alur komik dunia setelah kiamat part 4. Jaenwan bertanya pada gadis rambut merah itu kenapa dia mengikutinya. Gadis itu menjawab dengan nada bercanda bahwa ia akan membunuhnya lalu membawa spekter kristal Jaenwan. Jaenwan tersenyum dengan jawaban jujurnya, gadis rambut merah itu pun merasa kesal. Si gadis itu memberikan pakaian pada Jaenwan sebagai bentuk permintaan maafnya. Jaenwan sudah mengetahui bagaimana mencari para nightmare yang diajari Meikal. Jaenwan mengatakan tujuannya setelah selesai mencapai abyss, gadis itu marah padanya. Gadis itu marah kenapa Jaenwan mau melakukan hal itu, dan kenapa Jaenwan tidak menganggap orang-orang ini manusia. Gadis itu menegaskan bahwa dirinya manusia dengan wajah sedih. Tatapan Jaenwan menjadi dingin, mendengar perkataan gadis itu karena kenyataan itu tidak akan berubah. Sebab subsikon Jaenwan menunjukkan sifat asli dari dunia kaos itu. Dunia di mana data dan angka mengendalikannya. Tiba-tiba dindingnya penglihatannya retak oleh gadis rambut merah itu yang membuat Jaenwan bisa melihat gadis itu sebagai manusia. Gadis itu pergi meninggalkannya. Gadis itu kembali ke bar temannya dan ternyata berantakan oleh bandit, temannya juga ditahan si bandit. Pria itu tetua dari sekte Golden Sky namanya Janya. Si gadis rambut merah itu tersenyum bahwa Jaenwan tidak akan datang ke bar itu, lalu menyerang para bandit itu. Para bandit itu pun menyerang secara keroyokan. Gadis rambut merah itu kesulitan dalam pertarungan itu. Gadis rambut merah itu tidak nyerah dan terus menyerang dan mengatakan bahwa Jaenwan akan menghancurkan dunia ini. Tetapi ditangkis dengan mudahnya. Gadis itu mencapai batasnya dan memikirkan Jaenwan. Saat dirinya akan ditebas tiba-tiba serangan datang ke arah para bandit itu. Jaenwan datang menolong gadis rambut merah itu. Para bandit itu bertujuan mencuri spekter kristal milik Jaenwan. Jaenwan mendengar bahwa para bandit itu memiliki nightmare dan memintanya untuk dibawa kepadanya. Orang-orang terheran dengan nightmare permintaan Jaenwan. Wanita itu meminta Jaenwan untuk pergi karena lawannya adapter tingkat 4. Musuh mulai menyerang secara bersama yang dipimpin bosnya menyerang Jaenwan. Jaenwan menusuk pemimpinnya tetapi tusukannya dihindari. Itu membuat heran Jaenwan karena yang berhasil menghindari tusukannya hanyalah monster bertanduk 5 sebelumnya. Pemimpinnya pun heran dengan kekuatan tusukan Jaenwan. Mereka mengancam Jaenwan kalau menyerang dia akan membunuh Klar si wanita pemilik bar itu. Klar dipukuli oleh mereka itu membuat sedih si wanita rambut merah. Jaenwan mencoba melakukan tusukan serius tetapi dihentikan. Gadis rambut merah itu berkata bahwa dia adalah manusia. Tetapi Jaenwan melihat mereka hanya dengan pandangan tengkorak yang sedang berbicara dan berteriak. Jaenwan mengarahkan tusukannya itu ke arah langit. Itu membuat perhatian orang-orang penjaga kastil mengetahui apa yang terjadi. Penghalang mereka pecah karena tusukan Jaenwan. Para penjaga pun berhasil sampai ke tempat Jaenwan dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Lalu Jaenwan menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Mereka dianggap melanggar peraturan undang-undang dari kastil ini dan harus menerima hukuman. Carlton si ketua penjaga akan menahan para kelompok barbar itu dan mengeluarkan skill pengikatnya untuk menangkap mereka. Bos mereka tidak menyerah dan pertarungan sengit terjadi. Carlton menyerang dengan rantainya dan berhasil menghempaskan si bos para pemberontak itu. Bos penjahatnya menipu si Carlton lalu mengeluarkan gas racun yang bernama Dark Cloud. Temanya si penjahat di luar menyaksikan karena kebodohan mengeluarkan dan ada tetua mereka dari sekte Golden Sky bernama Hak Sulang. Tetua mereka Hak melihat ada pria yang keluar dengan wanita rambut merah. Jaenwan tanpa basa-basi melihat mereka lalu langsung menyerang dengan tusukannya. Jaenwan mengeluarkan skill dari sarungnya yaitu Auman Beast bertanduk 5. Para penjahatnya terhempas karena skill Auman pedang Jaenwan. Tetua penjahatnya merasa takut lalu kabur meninggalkan bawahannya. Jaenwan memberikan kesempatan untuk hidup dengan menjawab di mana Nightmare. Dia tidak bisa memberitahu di mana Nightmare karena itu akan sama membuat akhir dari hidupnya. Bos penjahat mengeluarkan spekter kristal dan menggigit kristal itu.
Perubahan pada tubuhnya perlahan berubah menjadi suatu bentuk monster yang bernama Ghoul. Ghoul itu menyerang orang-orang sekitar. Penjahat itu yang berubah menjadi Ghoul melihat kenyataan dunia kaos itu hanya neraka. Ghoul merasakan tekanan Jaenwan dan mencoba menyerangnya. Dia heran kenapa Jaenwan masih terlihat manusia. Jaenwan langsung mengarahkan pedangnya dengan tusukan ke arah kepalanya melepas kepala monster itu. Monster itu mati menjadi debu. Setelah itu Jaenwan pergi untuk melihat temannya. Mereka yang terkena racun itu meningkatkan spirit corruption yang ada pada diri mereka. Wanita rambut merah itu meminta dirinya untuk dibunuh. Jaenwan terkejut karena melihat wanita rambut merah itu sebagai manusia. Saat Jaenwan mencoba untuk tidak ragu membunuh tetapi dihentikan wanita pemilik bar itu. Karena dia merasa ada cara menghentikan gejala itu. Perubahan menjadi Ghoul mereka terus terjadi. Banyak dari para penjaga mulai menjadi Ghoul. Monster itu menyerang orang-orang di sekitar secara buas. Muncul kelompok yang menghentikan monster-monster itu menyerang orang-orang. Carla tahu Jaenwan melihat orang-orang sekitar dengan pandangan yang berbeda. Dia tahu Jaenwan orang yang berbahaya. Carlton pun mengalami gejala perubahan menjadi Ghoul. Mereka menumbuk tanduk Beast Hornet sebagai penawar. Jaenwan dengan kasar membangunkan si Carlton untuk menanyai mengenai spirit corruption tersebut. Carlton meminta Jaenwan untuk membunuh dirinya karena gejalanya terus berlanjut. Muncul komandan pemberantas Ghoul yang bernama Jaher. Dia berniat mengeksekusi Carlton menurut hukum pasal Kastil Gorgun. Jaher menebaskan pedangnya lalu dihentikan oleh Jaenwan dengan satu tangan. Jaenwan ingin memberikan solusi dengan mengeluarkan tanduk bis yang dia punya. Level spirit corruption si wanita rambut merah terus berjalan walaupun telah diberikan obat penawar. Wanita pemilik bar itu masih berharap ada dokter yang bisa melakukan Ghoul Slash menyembuhkan pasiennya. Ia ingin mengeksekusi digantikan oleh Jaenwan karena dirinya yang diminta. Sebuah gambaran dunia pun muncul saat Jaenwan ingin menusuk wanita itu. Jaenwan bisa memasuki dunia kakek tua itu dan kakek tua itu terkejut kenapa bisa Jaenwan ada di dunianya. Jaenwan menganggap dengan membunuh kakek tua itu bisa menyelamatkan wanita itu. Benturan mereka pun berhasil imbang. Kakek tua itu marah-marah karena pedang dan dunianya hancur. Jaenwan merasa acuh tak acuh pada kakek tua itu. Jaher heran kenapa kakek tua itu tidak bersama kastelan mereka. Kakek itu tidak bisa melakukan slash karena tidak punya tanduk level tinggi lalu dia melihat Jaenwan memiliki tanduk itu dan ingin meminjam pedang Jaenwan. Kakek tua itu pun sebagai dokter dari kaos itu menunjukkan skillnya seperti lukisan. Bersambung.